Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi kemuhammadiyahan, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh profil dari Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Takdir menentukan beliau adalah di antara salah satu tokoh penting di balik besarnya Persyarikatan Muhammadiyah hari ini. Terlahir dari didikan Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai salah satu tokoh dan pemikir Islam di Indonesia. Ia pun sempat menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Marilah sekarang kita menilik lebih jauh lagi tentang sejarah singkat beliau. Terlahir di sebuah tempat yang bernama Sumpur Kudus pada tanggal 31 Mei 1935, di mana ia besar dari keluarga sederhana di perkampungan di Sumatera Barat. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dalam waktu terbilang singkat, yaitu 5 tahun. Ia juga menyelesaikan sekolah agama Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kampung Sumur, Sumatera Barat. Selanjutnya beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah Lanjutan Muhammadiyah dan lulus dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Lintau. Dan untuk selanjutnya, kemudian ia hijrah ke Yogyakarta dan meneruskan kembali ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan milik dari organisasi Muhammadiyah. Setelah lulus dari Mu'allimin di usia 21 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk mengabdi ke Lombok Timur atau Nusa Tenggara Barat dan mengajar di sekolah Muhammadiyah di sana. Setelah selesai pengabdiannya, ia memutuskan untuk kembali ke Pulau Jawa dan meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan sejarah di Universitas. Setelah mencapai gelar sarjana muda, ia mengajar di Universitas Islam Yogyakarta dan bersamaan dengan itu, ia melanjutkan kuliahnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Yogyakarta dalam bidang yang sama, yaitu sejarah. Ia terbilang cukup pintar karena dalam waktu 2 tahun dia sukses meraih gelar sarjana penuh yang saat itu bernama Dr. Andes. Sejak itu hidupnya banyak di dunia akademisi dan pemikiran-pemikiran briliannya mulai terlihat. Dan untuk mempertajam wawasan intelektualnya, ia meneruskan pendidikannya ke jenjang master dan doktor di Amerika Serikat. Mengambil program master di bidang sejarah, tepatnya di Ohio University. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil jurusan pemikiran Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sukses di dunia akademisi, Syafi'i Ma'arif tidak melupakan organisasi Muhammadiyah yang telah membimbingnya sejak kecil. Dia pun aktif di organisasi pembaharu Islam ini dan kemudian namanya makin menasional pada awal era reformasi di tahun 1998. Saat itu, ia menggantikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Amin Rais, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik praktis dengan mendirikan Partai Amanat Nasional. Marwah Muhammadiyah tetap terjaga sebagai organisasi dakwah, tidak tersesat ke politik praktis. Itulah yang menyebabkan atau membuat peran Syafi'i Ma'arif kian dibutuhkan.
ia pun akhirnya didaulat untuk meneruskan kepemimpinan Amin Rais pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Dalam waktu 2 tahun tersebut, Syafi'i Ma'arif berhasil membawa Muhammadiyah ke jalur hitohnya. Dan puncaknya, pada Muktamar Muhammadiyah ke-44, para muktamirin menyepakati dan meminta kembali kepada Buya Syafi'i Ma'arif untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk masa khidmat 2000 hingga tahun 2005. Setelah tidak menjadi orang nomor 1 di Muhammadiyah, beliau tetap konsen akan perkembangan Muhammadiyah tentang Islam di Indonesia. Dan untuk menguatkan pemikiran-pemikiran pluralisme, toleransi, kebangsaan dan keislaman serta sosialnya, akhirnya ia mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Ma'arif Institute. Lembaga ini diisi oleh intelektual muda yang memiliki kepedulian akan bangsa. Bahkan hingga di usianya yang menapaki 80 tahun, pemikiran Syafi'i masih dibutuhkan oleh bangsa ini. Puncaknya, Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2015 sempat menawarkan posisi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden kepada Syafi'i Ma'arif. Akan tetapi beliau menolaknya karena beliau ingin lebih independen. Dan kemudian Presiden Joko Widodo memintanya lagi untuk menjadi salah satu tim independen yang saat itu mengatasi konflik antara Polri dan KPK. Ia menyanggupinya dan sekaligus menjadi Ketua Tim Independen 2015. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukron kasiron, dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.